Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Rahmatullah dari mahasiswa Ilmu Politik, dan dalam video ini saya akan menyampaikan ringkasan dan ulasan dari buku yang berjudul Pemberontakan PKI Musuh di Madiun yang ditulis oleh Rahmat Sutatyo. Buku ini membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Musuh. Hanya beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, dan penulis membuka buku ini dengan menjelaskan bagaimana paham komunisme pertama kali masuk ke Indonesia melalui tokoh-tokoh Belanda pada awal abad ke-20, dan komunisme mulai masuk ke dalam gerakan rakyat melalui organisasi seperti ISDV, dan lambat laun mempengaruhi tokoh-tokoh pergerakan seperti Semaun dan juga Darsono. Dan dari sinilah embrio Partai Komunis Indonesia terbentuk, yang mulai aktif dalam dinamika politik nasional, terutama dalam upaya menggandeng buruh dan juga petani sebagai basis kekuatan mereka. Setelah kemerdekaan, situasi politik Indonesia sangatlah dinamis. Berbagai partai politik bermunculan dan bersaing memperebutkan pengaruh di tengah ketegangan itu. PKI kembali membangun kekuatannya Musuh yang saat itu berada di Uni Soviet dan ditugaskan kembali ke Indonesia dan memimpin partai sekembalinya. Musuh menggarisbawahi perjuangan baru yang lebih radial dan juga langsung berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Musuh menolak langkah pemerintah yang memiliki jalan proklamasi dengan Belanda dan menerapkan rasionalisme tentara. Menurutnya, kebijakan ini melemahkan semangat revolusi dan ia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR dan memulai aksi-aksi politik yang berujung pemberontakan bersenjata di Madiun. Pemberontakan dimulai pada 18 September 1944 dan Musuh membentuk pemerintahan sendiri dan juga melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap lawan politik. Namun tindakan ini tidak didukung oleh mayoritas rakyat, justru dianggap sebagai ancaman dan juga bahaya sebagai kedaulatan negara. Dan pemerintah pusat dengan cepat mengambil langkah tegas. Presiden Soekarno menyerukan agar rakyat menolak gerakan tersebut, dan juga dalam beberapa waktu pemberontakan ini berhasil direbut kembali dan Musuh tewas saat pelarian. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang juga ditangkap, tetapi sebagian juga banyak yang melarikan diri. Dan buku ini juga mencatat reaksi dari berbagai pihak, termasuk pemuda, pelajar, dan organisasi sipil yang mengancam aksi Musuh. Penulis menyampaikan bahwa gerakan ini gagal karena tidak memiliki dukungan massal yang kuat, serta karena strategi politik dan militernya yang tidak matang. Menariknya, buku ini juga menyoroti tentang narasi perjuangan kelas yang dibawa oleh PKI sebenarnya tidak terlalu membumi di tengah masyarakat Indonesia yang saat itu lebih mengutamakan stabilitas, persatuan, dan rasa aman. Paham komunisme hanya dipahami secara utuh oleh para elit partai, sedangkan rakyat banyak hanya ikut-ikutan tanpa memahami ideologi yang sebenarnya mereka bawa. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini juga meninggalkan jejak panjang dalam sejarah politik Indonesia. Selain memperkuat posisi pemerintah pusat dan juga militer, peristiwa ini membentuk persepsi kolektif masyarakat terhadap bahaya laten komunisme. Hal ini menjadi salah satu faktor penting untuk mempengaruhi sikap politik negara dan juga pasca peristiwa tersebut. Secara keseluruhan, buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana, naratif, dan juga mudah dipahami. Meski terlihat berpihak pada pemerintah, buku ini juga tetap menjadi bahan bacaan penting untuk memahami ancaman ideologi komunis di masa awal kemerdekaan. Dan buku ini menjadi pengingat bahwa menjaga kemerdekaan bukan hanya soal melawan penjajah, tetapi juga menjadi konflik internal yang bisa merusak fondasi negara dari dalam. Demikian ulasan singkat buku
yang berjudul Pemberontakan PKI Musuh di Madiun. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Terima kasih telah menyimak